Di situ panas, geser sini aja ya. Nah ini teman-teman Honda CBR 250 RR SP SE. Ini versi SE yang special edition. Nah mau tahu detailnya tonton sampai akhir. Nah ini dia teman-teman CBR 250 RR SE. Mari kita detailin bersama ya. Dari depan langsung terlihat ini di mukanya, di atas lampu utama ada gambar antara Samurai X di kanan dan Garuda di sisi kiri. Jadi ini antara perpaduan Jepang dan Indonesia. Karena motor ini memang Honda dari Jepang, sementara diproduksinya di Indonesia. Gitu. Nah kalau turun sedikit kan terlihat ini ada motif batik dari Garuda di kedua lampu. Turun ke bawahnya di spakbor udah ada gambar menunjukkan mechanical ya, gambar-gambar gear ini di sini. Lalu velgnya ada stripping khusus nih, tertulis 250 RR SE atau Special Edition. Nih. Sementara velgnya sendiri warnanya emas ya, terlihat mewah. Lalu kalau geser ke bodinya, nih saya mau kasih lihat, ini motif Garudanya ada di sini nih. Ada muka Garudanya, ini paruhnya gambarnya emas. Matanya dikasih merah jadi kelihatannya Garudanya itu sangar kayak melotot gitu, keren. Kemudian dibalut dengan motif-motif batik Indonesia banget, tapi batiknya ini nggak biasa. Karena apa? Ini ternyata kalau dilihat detail ini gambar-gambar rantai yang berjejer. Lalu digabungkan dengan motif bunga-bunga ini ada beberapa tempat. Nah kalau dilihat ini mirip banget bunga Kamboja. Ini motifnya juga ada terlihat sampai ke tangki dan di fairing bagian bawah, lalu sampai belakang juga, ini motifnya sama, Garuda. Lalu kalau di bagian bawah sini ada tulis Honda, ini gede banget tulisannya, jadi menguatkan kesan sporty. Nah kalau geser ke belakang, di velgnya juga terdapat stripping 250 RRSC dengan motif ada merah-merah gini yang menempel di velg berwarna gold ya. Itu teman-teman, sisi kiri, kita sambung sisi kanan ya, kita kasih lihat yang gambar samurai. Nah ini yang sisi kanan teman-teman, ini ada gambar samurai. Ini tampak ada muka tokoh Jepang yang digambarkan dengan garangnya. Ini sedang menggigit senjata, lalu megang samurainya di tangan kanannya. Sekilas tampak di sini. Lalu digabungkan dengan motif-motif yang berkesan mechanical karena ada gear-gear tuh. Termasuk ada rantai. Ini malah ada disc brake di sini. Dan ini motifnya nyambung sampai di belakang juga ada nih. Gitu. Nah, sementara kalau di bagian lain yang terlihat beda dari versi SE ini adalah suspensinya pakai warna hitam, termasuk di disc brake-nya bagian tengahnya ini mirip banget kayak CBR 250R yang standar banget yang dulu, atau juga yang versi Kabuki. Ingat Kabuki kan? Itu versi special edition yang di launching kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, di Gias 2018 kalau nggak salah. Lalu satu lagi yang beda lagi dengan versi yang SP adalah ini lengan ayunnya hitam juga. Jadi depan suspensi upside-nya hitam, belakang lengan ayun juga hitam. Jadi terlihat lebih gimana ya, lebih garang kesannya. Teman-teman, kalau dilihat lebih detail, ternyata muka karakter orang Jepangnya ini ternyata mukanya CBR 250 RR sendiri loh. Nih, mirip banget, persis banget, ini signature-nya banget ya ternyata. Cuma dia memang megang samurai, senjata khasnya Jepang. Nah itu teman-teman detail dari CBR 250 RR SE. Namun tidak cuma itu, ini seperti versi SP atau special production yang lain, ini punya mesin yang lebih powerful dibanding yang CBR 250 RR sebelumnya ya. Nah ini tenaganya mencapai 41 PS atau 40,4 dk. Lalu torsinya juga gede, 25 Nm. Itu kenaikannya karena ada beberapa perubahan di bagian mesin, seperti ratio kompresi naik dari 11,5:1 jadi 12,1:1. Itu didapat dengan penggunaan piston yang lebih jenong. Lalu ada perubahan di bagian intake, terus ada ECU-nya juga berubah. Lalu ada di bagian balancer, asnya diperkecil, terus karkasnya sendiri diperkuat. Lalu tentu saja dengan setting ECM yang berbeda.
Makanya powernya bisa naik walaupun secara spesifikasi mesin tetap sama, yaitu 2 silinder segaris, 2HC, 8 katup berbendingin cairan dengan transmisi 6 speed. Nah, tapi tidak cuma itu, fiturnya juga ada beberapa penambahan ya, seperti yang sudah pernah diulas oleh Popo di video yang sebelumnya. Yang pertama adalah ada penambahan quick shifter, dia bisa untuk naik dan turun, dan bahkan bisa disetting untuk naik saja, atau turun saja, atau off. Tapi rasanya kalau udah pakai quick shifter, saya enakan sekalian naik turun aktif ya. Terus ngapain kalau ada tambahan fitur gini mau di nonaktifin kan? Lalu fitur tambahan selanjutnya adalah di bagian kopling ada asistensi per clutch, makanya kalau dirasakan ini enteng banget koplingnya, jadi rasanya kalau buat jalan perkotaan bakalan lebih nyaman karena empuk banget. Dan saat engine brake pun kalau dari kecepatan tinggi misal mau masuk tikungan tidak perlu khawatir roda belakang sedikit mengunci gitu. Kemudian kalau dari layout speedometernya pun ada sedikit perubahan, selain tadi ada lambang quick shifter, namun ternyata di bagian tachometer juga ada beda, lebih lebih keren lah dibanding yang lama gitu. Nah teman-teman, kita sekarang lihat yang warna lain ya. Ini ada 2 yang lain, yang SP. Ini yang pertama ada SP yang warna merah hitam. Ini warnanya kesannya garang banget, warnanya Dove ternyata. Saya suka banget warnanya dia. Lalu ini yang satu lagi, ini ART, Astra Honda Racing Team. Ini warna yang dipakai di ARRC dan balap lain yang diikuti oleh HRT. Ini buat yang pencinta balap cocok pakai ini. Kalau penasaran harganya, sayangnya versi SC ini belum keluar, jadi belum diumumin gitu sama Honda. Tunggu saja sebentar lagi pasti. Sementara yang warna lain, yang merah, itu 76.600.000. Sementara yang versi ART 77.300.000 on road Jakarta. Nah, ada satu lagi nih versi modifikasinya. Hari, review dong apa aja bedanya? Gimana teman-teman? Makin keren ya tampilannya ya. Jadi ini grafisnya tuh berkesan sporty dan semakin menegaskan Honda CBR 2000 RR ini semakin kencang. Dan ini bukan cutting stiker, tapi ini beneran cat. Jadi benar-benar di airbrush dan ini detailnya rapi banget, pedangnya tebal, dan grafisnya juga nggak cuma di bagian fairing dan tangki, tapi juga ada di bagian bodi belakang. Tapi memang di bagian bodi belakang ini terlihat lebih minimalis ya. Kalau saya lihat-lihat, motor ini pakai basis dari Honda CBR 2000 RR yang Astra Racing Team yang warnanya merah putih. Yang terlihat jelas karena bagian rangkanya ini warna merah. Jadi selain versi yang Astra Honda Racing Team, Honda CBR 2000 RRSP nggak ada yang punya rangka warna merah. Nah, setelah grafis kita akan ngebahas aksesoris apa aja yang dipakai di motor ini. Kita mulai dari bagian depan yang udah kelihatan banget. Ini ada semacam winglet, di anak-anak motor itu nyebutnya winglet, tapi ini berupa aksesoris tambahan yang ditempel di bagian bodi depan. Dan dia pakai wingletnya yang berbahan karbon, jadi bukan bahan plastik, dan ini karbonnya real karbon karena kalau dilihat lebih dekat ini ada semacam tampilan serat-serat karbonnya dan itu seperti timbul seperti 3 dimensi. Kemudian aksesoris yang agak nggak kelihatan dan nyempil, kalian bisa lihat di sini tuh ada cover radiator. Kita geser ke atas, spion standar sudah diganti dengan model CNC ya. Ini bisa dibilang spion CNC semacam dari Rizoma, dari Bikers. Bentuknya seperti ini, mirip-mirip, dan ini bisa disetting kemiringannya, kemudian sudutnya juga bisa diputar dan bisa dikencangkan. Dan selanjutnya di bagian tengah ada windshield ya. Ini secara nggak langsung windshieldnya sama persis dengan model standar, model bawaan dari motor, cuman ini warnanya gelap. Jadi kalau untuk di model standar dia clear, bening. Terus kita geser ke belakang lagi, di area setang dia ada handguard. Ini yang di sebelah kanan untuk melindungi handle rem, sedangkan di sebelah kiri untuk melindungi handle kopling. Terus hand gripnya juga sudah diganti dengan aftermarket, dia pakai merek Kitako, karetnya lumayan empuk. Terus di bagian tangki dia punya tank pad dan ini ada emboss RR-nya juga. Tank padnya berbahan karet, lekuknya pun sporty dan ini ada semacam emboss ala-ala karbon. Terus untuk jok belakang dia sudah ditutupin pakai single seater dan di bagian single seaternya dia ada emboss RR lagi. Jadi ini benar-benar diciptakan khusus buat motor ini. Kita bergeser ke bawah. Nah, kalau kalian melongok dari belakang, ini kelihatan banget ada undertail. Jadi spakbornya dari bawaan Honda CBR 20 RR ini dilepas berikut lampu sennya, tapi diganti dengan undertail yang punya lampu sen LED di bagian bawah ini.
ukurannya agak kecil ya. Nah di bagian fairing ini ada frame slider, kalian pasti udah tahu fungsinya, ini buat melindungi fairing ataupun bak dari mesin supaya jadi ketika amit-amit kalian ada insiden kecelakaan atau motor jatuh bego gitu kan, fairingnya bisa lebih terlindungi. Nah yang kelupaan, knalpot. Puter yuk. Selanjutnya knalpot standar udah diganti sama knalpot aftermarketnya. Cuman untuk knalpot yang dipasang di unit ini polos, nggak ada mereknya. Dan yang menarik bahannya karbon Kevlar. Ini karbonnya original seperti tadi di wingletnya. Nah tipe knalpot ini udah full system, jadi dari leheran depan sampai ke bagian sini jadi satu kesatuan dan terbuat dari stainless steel. Makanya warnanya tuh beda ya. Kalau pakai galvanis kan agak butek, kalau stainless steel kelihatan lebih bersih. Selanjutnya bannya juga udah diganti nih sama Astra Honda Motor. Untuk bawaannya motor ini pakai IRC Roadwinner dengan ukuran depan 110, sementara yang belakang 140. Nah, untuk versi modifikasi Honda menggunakan ban dari Corsa tipe R93 dan dengan ukuran yang juga lebih lebar. Yang di depan pakai profil 120, sementara yang belakang ini pakai profil 160. Jadi kelihatannya lebih padat di bagian kaki-kakinya. Terus supaya lebih total dan menyatu dengan bagian rangka, pelek bawaannya juga dicat. Jadi ini pelek ini pakai warna merah yang nggak ada di varian CBR 220RR lainnya. Peleknya juga keren dan ini made in Indonesia, buatannya NK. Nah gitu teman-teman, review kali ini tentang Honda CBR 250RR SP dan yang SP SE. Terima kasih buat sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa juga follow Otomotif TV, Instagramnya otomotif_TV. Dan jangan lupa juga subscribe channel baru kami, Motor Second, yang mengulas khusus motor-motor bekas berkualitas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm, masker, dan sarung tangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.